Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin. Qala An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu aidan, hadis diriwayatkan dari Abi Dzar. Anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada segolongan manusia dari para sahabatnya Rasul, mereka itu qalu di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tuh kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasul, dahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu pada pergi beribadah dengan memborong banyak pahala. Ini pertanyaan mereka. Ya Rasul, enak ya jadi orang kaya. Mereka itu ibadahnya banyak banget pahalanya. Kayak orang belanja itu ngeborong. Banyak banget pahalanya orang kaya. Beda dengan kita orang fakir, kata para sekelompok manusia yang bertanya kepada Nabi. Apa pahala mereka? Borongan pahala mereka itu apa saja? Kata para sahabatnya, yusalluna kama nusalli. Di antaranya mereka itu orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Nah, kita puasa, mereka juga ikutan puasa. Kita dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Akan tetapi ketika jurusan yang ini, wa yatasaddaquna fi bifuduli amwalihim, dan sementara mereka semua itu orang-orang kaya itu bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-hartanya mereka. Bahkan mereka juga bisa bersedekah dengan harta-hartanya mereka. Mereka dapat pahala sholat, dapat pahala puasa, dan dapat pahala sodakoh. Nah, giliran sodakoh, kata para sahabatnya nih. Kata para sahabatnya yang fakir ini, giliran sodakoh ya Rasul, ini yang kami belum bisa mampu lakukan. Artinya orang fakir ini merasa punya keterbatasan. Giliran diajak sodakoh, giliran ingin bersodakoh, mereka belum mampu, memiliki keterbatasan untuk bersedekah. Sementara orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan harta mereka. Jadi seolah-olah pahalanya orang kaya itu lebih banyak ketimbang orang fakir. Sholat, puasa, dan sodako. Nah, giliran sedekah kami belum bisa. Pantas kalau mereka itu ibadahnya banyak banget pahalanya. Ngeborong pahala. Nah, ini pertanyaan ini dari para sahabat ini bukan berarti sahabat itu benci dengan orang kaya. Orang-orang fakir ini bukan berarti nggak senang dengan orang kaya. Tapi justru mereka juga ingin pahalanya banyak seperti pahalanya orang-orang kaya. Bagaimana ya Rasul? Kita juga pengen nih, ingin punya pahala seperti mereka, seperti orang-orang kaya, dapat pahala sholat, dapat pahala puasa, dan dapat pahala sodakoh. Karena memang di antara ibadah yang lumayan agak sulit, ternyata adalah pas jurusan sedekah. Pas jurusan sedekah. Orang kaya mah enak Pak Nur, seolah-olah tuh lebih banyak pahalanya. Ada acara, mereka bukan hanya hadir, tapi juga ikut ikut nyumbang. Sekarang gini deh, di antara kita yang ngaji duduk bareng di sini, apakah semuanya ini istilahnya pada nyumbang? Kan belum tentu. Walaupun sebenarnya datangnya aja sudah jadi ibadah, datang dengerin ngajinya aja sudah jadi ibadah.
Tapi orang kaya ketika datang, mereka bukan hanya datang, ya ngasih sumbangan juga, ngasih konsumsi juga, ngasih ini dan itu juga. Nah, seolah-olah orang-orang fakir ini ngerasa iri, pengen saya tuh kayak orang kaya kayak gitu. Bukan hanya ngaji doang, tapi juga ikut nyumbang, bisa sedekah. Bisa sedekah. Apa jawaban Rasul mendengar apa pertanyaan seperti ini? Ya, Rasul senyum, Pak. Rasul senyum sambil mengatakan kepada mereka, apa jawab Nabi? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah menjadikan kalian itu juga, wahai para sahabat, untuk mampu bersedekah? Ya enggak begitu. Kata Nabi, kalian juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya milik orang kaya. Walaupun pada realitanya orang bersedekah, orang-orang yang mampu itu bersedekah diberikan kepada siapa? Kepada fakir dan miskin. Jangan seolah-olah orang fakir dan miskin ini hanya menerima sedekah. Maka kata Rasul, kalian juga bisa. Kalian pun diberikan kemampuan untuk bersedekah. Jadi bukan hanya orang kaya doang yang apa seolah-olah ibadah sedekah itu hanya milik orang kaya, tapi orang-orang fakir pun bisa untuk melakukan sedekah. Apa jawab orang fakir, Pak? Kalau kata kita nih, lah ya Rasul, bagaimana caranya kita bersedekah? Hidup kita pas-pasan. Kadang-kadang hari ini megang uang, besok belum tentu megang uang, kan gitu, Pak? Bener gak? Ya, sekarang ukuran megang uang zaman sekarang, ukuran megang uang 50.000, hari ini saya punya uang 50.000 disebut gede gak itu duit? Zaman sekarang dikit ya? Kalau zaman dulu, zamannya Pan Nur masih bujangan mah iya, kalau gocap gede banget itu, kalau 50.000. Tapi zaman sekarang ukuran orang megang uang 50.000 belum tentu dianggap gede itu duit. Pan Nur dulu beli rumah itu harganya berapa, Pan Nur? Dulu zaman Pak Nur masih muda, 15 juta. 15 juta. Sekarang kira-kira dijual 15 juta, mau nggak rumah? Atau saya bayarin ya uangnya, apa namanya, rumahnya Pak Nur saya bayarin 50 juta, kira-kira Pak Nur mau nggak? 3 kali lipat tuh. Belum tentu mau dan nggak bakalan mau 50 juta. Rumah di dalam gangan aja NJOP-nya sudah 1 M, katakan seperti itu. Apalagi di depan, di jalan raya, sudah lebih dari 1 miliar, benar. Nah, ukurannya memang beda. Ukuran dulu sama ukuran sekarang. Orang dulu megang duit 50.000 itu gede. Tapi orang zaman sekarang, orang megang uang 50.000 itu masih disebut kismin, Pak. Masih disebut fakir, masih disebut kurang. Ya, karena memang keadaan dan kebutuhan, harga semakin berbeda, harga semakin naik, kebutuhan semakin melonjak, sementara pemasukan nggak sesuai, maka dia pun masih disebut fakir dan miskin. Maka kata orang fakir kepada Rasul, bagaimana kita mau bersedekah ya Nabi? Mana buktinya kalau kita mampu untuk bersedekah, sedangkan harta aja kita nggak punya, uang pun pas-pasan, kadang hari ini makan, besok nggak makan. Apa yang bisa saya sedekahkan seperti orang-orang kaya yang bersedekah dengan kelebihan materinya mereka? Masya Allah, Pak. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih jawaban yang indah, ngasih jawaban yang indah. Apa kata Nabi? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Kalian tahu gak, sesungguhnya dengan setiap tasbih, ucapan tasbih yang kalian baca, sodakotan itu adalah bentuk sedekah. Wa kulli takbiratin sodakah. Dan setiap takbir yang kalian ucapkan pun itu adalah sebagai bentuk sedekahnya kalian. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid yang kalian ucapkan pun itu adalah sebagai bentuk sedekah.
wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil yang kalian baca pun itu juga sedekah. Pak, lebih banyak ternyata orang fakir sedekahnya. Gak mampu dia bersedekah dengan harta, dengan materi, kata Rasul, sedekah kamu dengan apa? Dengan mengucapkan tasbih, apalagi tahlil, apalagi takbir, apalagi tahmid. Itu sedekah kalian. Jadi artinya kata Rasul, ketika sahabat ini yang merasa dirinya belum mampu bersedekah dengan materi, menganggap atau merasa dirinya masih fakir dan miskin, maka sedekahlah kalian dengan bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, dan ucapkanlah takbir, karena setiap takbirnya itu juga adalah sedekah. Dan ucapkanlah tahlil, apa tahlil? La ilaha illallah. Jadi tahlilan juga Pak, ternyata kita sedekah. Hadirnya Pak Nur kita ke tempat tahlilan sedekah. Jadi tahlilan 1-7 hari kita datang nih ngucap berzikir la ilaha illallah. Ternyata kita pun sedang bersedekah. Yang dirinya belum merasa mampu dengan materi, banyakin zikir la ilaha illallah. Wa kulli tahlilatin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan tahmid, ucapan alhamdulillahnya pun itu adalah sedekah kalian. Masya Allah. Rasul menghibur kita tuh. Rasul menghibur orang-orang fakir miskin dari kalangan sahabat Rasul yang pengen bersedekah tapi belum mampu bersedekah dengan materi. Kata Rasul, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Ketika kalian bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, itu adalah sedekah kalian. Pantas kita kalau setiap habis sholat itu nggak langsung pulang, zikiran dulu, bertasbih dulu. Ilahi Rabbi ya Sayyidi anta maulana subhanallah 33 kali. Jangankan 33 kali, satu kalinya aja berpahala. Kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani 'indar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasul, ada 2 kalimat yang sangat enteng diucapkan di lisan. Wasaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya nanti di akhirat. Wahabibatani 'indar rahman, dan Allah bakal kasih banyak pahala. Allah cintai orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat ini. Mana 2 kalimat tersebut yang enteng diucapinya tapi berat timbangnya dan banyak pahalanya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau pas habis sholat ada baca nggak gitu deh? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus habis subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru ditutup dengan la ilaha illallah. Lengkap Pak. Sedekah kita tuh kalau setiap habis sholat. Belum lagi kalau tahlilan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sedekah. Sedekah. La ilaha illallah. Takbir. Makanya takbir itu kan, kata ulama dalam fikih itu takbir ada 3. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir hakikat. Mana takbiratul ihram? Allahu akbar, itu ketika sholat disebutnya takbiratul ihram pada saat pertama melaksanakan sholat. Takbir intiqal, takbir perpindahan. Takbir perpindahan dari ruku ke sujud, dari sujud awal ke sujud kedua. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu namanya takbir intiqal. Nah, sedangkan takbir hakikat di luar takbir intiqal dan takbiratul ihram, di luar sholat, itu namanya takbir hakikat. Kalau kita mengucapkan zikir Allahu akbar, atau di luar itu ketika ada geledek kita nyebut Allahu akbar, nah itu namanya takbir hakikat.
Tapi dalam sholat nggak boleh dirubah-rubah tuh takbir. Kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, ya udah nyebutnya Allahu Akbar. Nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh diganti, nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh dikurangin. Allahu Akbar. Suka ada yang kayak gitu. Allahu Akbar. Takutnya ngurangin satu huruf hamzahnya. Kudu danta, kudu jelas Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Kadang-kadang assalamualaikum, assalamualaikum jadi assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh dikurangin dalam sholat. Ya, jangankan dalam sholat, di luar sholat pun nggak boleh dikurangi. Atau ditambahin Allahu huwa akbar, nggak boleh. Allahu huwa akbar, nggak boleh kalau dalam sholat. Dibalik juga nggak boleh, dibalik. Akbarullah boleh nggak kalau lagi sholat? Akbarullah nggak boleh, Pak. Apalagi kalimat Allahu Akbar diganti dengan kalimat yang lain walaupun sama-sama dzikir, nggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh diganti Subhanallah, nggak boleh. Apalagi diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Sunda, boleh nggak dalam sholat? Nggak boleh. Mau orang mana kek diganti. Allah takbir diganti dengan bahasa Indonesia. Allah yang maha besar. Waduh, nggak boleh dalam sholat. Bahasa Padang dengan bahasa Padang nggak boleh juga. Allah nan gadong, gitu udah ya. Diganti dengan bahasa Bugis, diganti dengan bahasa Madura, nggak boleh. Tetap Allahu Akbar. Ucapan-ucapan tasbih, ucapan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, setiap ucapan itu mengandung pahala, mengandung sedekah. Apalagi yang membaca itu adalah orang-orang fakir yang memang dia belum mampu untuk bersedekah dengan materi. Nah, kita nih yang setiap hari bersedekah, yang setiap hari ketika sholat ada pengajian, itu kemudian masukin uang ke kotak amal, macam-macam besarannya. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000. Rata-rata yang banyak berapa? Goceng, paling banyak lagi 2.000. Makanya itu Pak Haji Karno tuh kalau ngitung uang tangannya sampai beset-beset tuh. Kenapa? Pada beset-beset karena gambarnya golok semua itu uang. Uang berapa nih gambar golok tuh? Uang 2000-an semua. Ini mana yang paling lecak lagi? Itu paling begitu gitu. Tapi belum tentu setiap hari bersedekah seperti itu. Makanya untuk mengambil sedekah yang lain, bentuk yang lain ketika kita nggak punya uang atau sedang tidak ada uang lebih, katakannya bahasanya kan wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, itu bahasanya seperti itu di hadis. Dan mereka itu pada bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihannya harta-harta mereka, dengan harta-harta mereka yang lebih. Nah, sementara kalau memang kita belum punya harta, apa kelebihan harta, katakanlah seperti itu, maka perbanyak baca zikir, berbanyak zikir, tasbih, tahlil, dan pegang tasbih aja, subhanallah, subhanallah. Mau ke pasar, mau mau ke pasar kita bawa tasbih, mau kerja bawa tasbih. Bini kita mau ke pasar, ketemu tukang jengkol, bang jengkol berapaan, sambil tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketemu tukang jengkol, bang jengkol berapaan, 50.000 sekilo, subhanallah, subhanallah. Udah tasbih aja udah tuh dapat pahala, jadi sedekah, Pak. Man, hati-hati nih ya, jangan sampai disalah maksud. Oh, berarti Ustaz besok-besok saya kalau ngaji mau bawa uang aja udah, bawa tasbih aja, zikiran aja udah.
nggak usah masukin ke kotak amal. Jadi besok-besok nggak ada yang sedekah pakai uang nanti. Sedekahnya pakai apa lagi tuh? Pakai tasbih sama tahlil. Ya nggak gitu juga. Dengan uang kita berpahala. Kalau memang nggak ada uang, banyakin tasbih. Ini hadisnya sahih, rawahu Muslim. Karena memang apa? Karena tidak semua orang mampu bersedekah dengan materi. Karena tidak semua orang mampu setiap hari bersedekah dengan uang, dengan harta. Makanya kan sering diungkapkan, kalau memang nggak bisa membantu dengan materi, bantu dengan tenaga. Kalau memang nggak mampu bantu dengan tenaga, maka dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak memang mampu dengan kata-kata yang baik pula, maka dengan doa, kasih doa yang terbaik. Dan itu kita praktekin, Pak. Dalam kegiatan contohnya seperti kegiatan pengajian, seperti kegiatan zikir berjamaah, dan juga kalau ada tahlilan. Kita nggak bisa nyumbang ketika takziah, nggak bisa ngasih sumbangan dengan uang, maka kita ucapkan dengan kata-kata atau nasihat yang baik. Itu pun jadi sedekahnya. Begitu pula ketika apa? Ketika ngaji seperti ini. Cuman ingat nih, ketika lagi ada pengajian seperti ini, ketika lagi ngaji seperti ini pun bagian dari zikir. Ini pun bagian dari zikir. Artinya nggak perlu ketika Bapak sedang mendengarkan pengajian, mendengarkan gurunya sedang menyampaikan nasihat, menyampaikan tausiah, menyampaikan pelajaran, Bapak sambil megang tasbih subhanallah subhanallah, nggak perlu. Malah ingat kalau kata guru tuh almarhum Guru Humairah bilang, kalau lagi ngaji begini nih, ini juga sama pengganti dari zikir, karena ngaji pun bagian dari zikir. Maka kalau lagi dengerin pengajian, udah fokus aja dengerin. Mulut kita nggak perlu qomat kamit baca tasbih, lisan lidah kita nggak perlu qomat kamit baca takbir, tahlil, cukup dengarkan, itu pun bagian dari zikir. Sebab kenapa? Gurunya lagi ngomong, lagi menyampaikan, yang dengerin sambil tasbih. Itu khawatir nggak konsentrasi. Jadi ilmunya takutnya nggak nyampe, nggak masuk. Nah, kata Guru Umairah, inget tuh, udah dengerin aja. Itu juga dapat pahala dan juga bagian dari zikir. Walaupun tidurnya dengerinnya sambil apa? Sambil merem, sambil tiduran, sambil nyender, dapat pahala. Ustaz, kalau memang dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu juga bagian dari sedekah, bukankah orang-orang kaya pun mampu? Orang kaya juga pasti bisa itu ngucapin tasbih. Orang kaya bisa nggak ngucapin subhanallah? Bisa. Apalagi yang zikir orang kaya, enak anteng. Antengnya gimana? Sambil zikir, duitnya di kantong ada 5 juta, kan enak. Sambil zikir dia megang duit juga 50 juta, enak gak? Enak. Lah ketimbang kita yang zikirnya subhanallah subhanallah nggak di kantong, nggak punya uang. Lebih enakan orang kaya kalau gitu. Seakan-akan seperti itu. Lah orang kaya juga bisa. Orang kaya pun juga bisa zikir, tasbih, tahlil. Berarti nanti orang kaya juga pun dapat pahala lebih banyak lagi. Mereka bersedekah dengan harta, tapi juga mereka bersedekah dengan apa? Zikir, tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Lebih banyak lagi pahalanya. Tapi ternyata Pak, zikirnya orang fakir dengan zikirnya orang kaya itu ada pahalanya lebih banyak zikirnya orang fakir. Orang kaya dengan orang fakir sama-sama zikir. Orang kaya tasbih, baca subhanallah. Orang fakir baca subhanallah. Sama zikirnya, sama-sama dapat pahala. Tapi ternyata pahala tasbihnya orang fakir itu lebih banyak dapat pahalanya dibandingkan orang kaya yang zikiran atau bertasbih terus atau berzikir. Jadi pahalanya tetap lebih banyak orang fakir.
Kok bisa gitu Ustaz? Karena begini logikanya. Orang kaya itu zikirnya atau sedekahnya rata-rata memang dengan harta. Tapi kalau seandainya orang kaya itu berzikir atau bersedekahnya dengan berzikir terus, maka nggak pantas buat dia. Contoh dah, ada misalnya mau ketemu Pak Camat atau Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ini orang soleh, sholatnya rajin, zikirnya rajin. Tapi setiap mau ditemuin itu Pak Wali Kota, susah banget ditemuinnya. Kenapa susah banget? Pak Wali Kota mana? Saya pengen ketemu, mau minta tanda tangan atau mau mengajukan proposal atau mau apa namanya itu pencairan, mau minta pencairan sebagaimana yang sudah dijanjikan. Tapi ternyata Pak Wali Kota lagi dikiran. Oh, Pak Wali Kotanya lagi dikiran, lagi sholawatan. Tunggu aja. Ditungguin sejam, ternyata masih dikiran. Ditungguin lagi 2 jam, masih jikiran juga tuh Pak Wali Kota. Sampai 10 jam masih jikiran juga. Kira-kira cakep gak Wali Kota model kayak gitu? Belum tentu cakep, Pak. Kenapa? Karena dengan banyaknya dia berzikir, walaupun dia adalah wali kota, banyak berzikir, tapi wali kota itu akhirnya dengan zikirnya dia melalaikan kepentingan rakyatnya, mengabaikan kepentingan warga yang butuh. Dengan apa? Kepastian dan juga kesejahteraan dari wali kota tersebut. Saya tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.